Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Novel Rahmah akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Fasilitator saya adalah Ibu Dewika Setiawati Nasution MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Dewi Taurus Mayanti SPD. Fasilitator saya adalah Ibu Dewika Setiawati. Membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Kami ditugaskan untuk membayangkan bahwa kami sudah lulus program guru penggerak ini dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Pada saat itu tentunya kami sudah memiliki kepercayaan diri dan telah membawakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran lebih baik, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka inginkan. Nilai yang kedua adalah mandiri. Semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Guru penggerak yang selalu memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, tidak berhenti sampai rencana tindakan saja, namun ada tindakan nyata sebagai perbaikan yang perlu dilakukan. Nilai yang keempat adalah kolaboratif, yaitu mampu membangun daya sanding semangat pembelajaran tim. Dan yang terakhir, nilai yang kelima adalah inovatif. Inovatif yaitu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan nilai dari guru penggerak yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama misalnya pembelajaran dilakukan di luar kelas agar murid tidak bosan, tidak jenuh, maka pembelajaran dilakukan di luar kelas seperti di perpustakaan misalnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas murid, misalnya dengan murid disuruh melakukan masakan internasional, mereka berkreativitas sekreatif mungkin untuk mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kemanusiaan dalam diri murid, yaitu misalnya jika ada bencana seperti banjir, karena daerah saya, daerah Cicalengka memang rawan sekali bencana banjir dan longsor. Misalnya kegiatan yang dilakukan adalah banjir, jadi kegiatan yang dilakukan adalah siswa terjun langsung dalam bakti sosial menolong korban-korban banjir. Yang keempat, membuat pameran hasil karya siswa. Biasanya ini dilakukan di akhir tahun pembelajaran. Pameran tersebut dipertontonkan atau didemonstrasikan kepada seluruh warga sekolah dari hasil-hasil karya siswa. Kegiatan yang ketiga adalah menggali potensi diri agar mandiri. Kegiatannya antara lain yang pertama yaitu mengikuti seminar atau webinar yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam diri dan kemampuan atau kompetensi pengetahuan dalam diri. Yang kedua yaitu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu melaksanakan seminar dan webinar pula dalam meningkatkan kualitas diri, seperti yaitu
mengikuti kegiatan MGMP baik di sekolah maupun kabupaten, lalu mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat, tidak hanya untuk pembelajaran tapi juga pembelajaran mata pelajaran, tetapi juga untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler PMR atau kepramukaan dan sebagainya. Kegiatan yang ketiga adalah saya akan selalu reflektif terhadap apa yang saya lakukan. Misal dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat pembinaan. Model reflektif yang saya lakukan salah satunya menggunakan model refleksi 4P. Mulai dari peristiwa, apa kendala dan hal baik yang saya hadapi, bagaimana mengatasi kendala tersebut. Yang kedua adalah perasaan. Apa yang saya rasakan ketika menghadapi dan mengatasi kendala tersebut. Dan yang ketiga adalah pembelajaran. Apa yang saya pelajari dari proses ini. Yang terakhir adalah penerapan ke depan. Apa yang bisa saya lakukan ke depan dari pembelajaran dalam proses ini. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Artinya, misalnya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Misalnya karena saya mengajar matematika, saya bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran prakarya PKW atau PKWU. Siswa itu membuat makanan internasional. Untuk pembelajaran PKWU-nya itu dinilai dari segi rasa dan kekreatifannya. Sedangkan dari pembelajaran matematikanya itu dinilai dari segi perhitungan matematisnya. Murid dapat memprediksi ketersediaan bahan dengan hasil yang diperoleh, digambarkan secara model matematis dan melihat keuntungan atau kerugian yang didapat ketika makanan tersebut siap untuk dijual. Kegiatan yang terakhir, yang kelima, yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif. Itu dengan membuat media atau strategi pembelajaran untuk pembelajaran yang dilakukan bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Contoh yang dilakukan misalnya dalam pembelajaran matematika yaitu membuat klinometer, alat untuk mengukur sebuah tinggi. Contoh tinggi pohon, tinggi tiang bendera, tinggi sebuah gedung sekolah dan lain-lain. Dan alat-alat yang dibutuhkannya itu sangat sederhana, dari paralon atau sedotan, busur, tali dan bandul. Boleh dari atau benda yang berat dari batu ataupun kelereng. Setelah itu menentukan sudutnya, lalu bisa mengukur sebuah tinggi tiang bendera atau tinggi pohon, bahkan tinggi sebuah gedung sekolah. Itulah gambaran kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai dari guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit quotes dari saya. Untuk memperbaiki harus berani mengubah. Dan untuk menjadi sempurna harus sering berubah. Salam guru penggerak.